Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi tentang mengapa kurikulum harus berubah dalam program aksi nyata topik 1, yaitu tentang kurikulum. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, teman-teman pendidik, pengajar, guru yang bisa menyaksikan video saya hari ini. Pertama kita akan belajar bagaimana apa itu tentang kurikulum, ya. Mungkin ada yang menyampaikan kurikulum dapat dimaknai sebagai proses pengalaman pembelajaran siswa dari titik awal hingga titik akhir, atau mungkin secara bahasa bisa ditelisik berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurere, yang artinya adalah lintasan, sehingga dapat diartikan kurikulum adalah lintasan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Kemudian secara undang-undang kita di nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas atau tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ disebutkan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari sini bisa disampaikan bahwasanya kurikulum itu all about semua yang mengatur bagaimana pembelajaran itu diselenggarakan, mulai dari isinya, caranya, kemudian cara mengevaluasinya, pelaksanaannya bagaimana. Nah, itulah yang dinamakan kurikulum. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang kurikulum apapun itu pasti akan mengenal 4 hal ini dalam komponennya, sehingga bisa disebut ini adalah kurikulum. Pertama adalah tujuan, kemudian konten atau isi, kemudian metode atau caranya, dan evaluasi. Bagaimana tujuan, apa yang ingin dicapai, semua harus tertuang. Kemudian dari tujuan apa yang ingin kita capai itu, materinya apa, isinya apa, kemudian bagaimana melaksanakan konten ini, cara ini bisa diterima oleh subjeknya, oleh peserta didiknya. Kemudian setelah dilaksanakan, ada caranya dilaksanakan, bagaimana cara mengevaluasinya, nilai, perubahan apa yang harus dinilai, apa yang disesuaikan gitu ya, sehingga kita bisa tahu, bisa mengambil sebuah kebijakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita laksanakan melalui pembelajaran yang tadi sudah sesuai dengan tata caranya. Kemudian kurikulum harus diadaptasi gitu. Jadi satu paradigma kurikulum untuk satu negara tentu tidak bisa sama antara satu titik dengan titik yang lain dengan kondisi yang berbeda. Contoh, misalnya kurikulum A dilaksanakan di Jakarta, apakah kurikulum A juga harus dilaksanakan di Papua dengan kondisi geografis, kondisi peserta didik, guru dan sebagainya, semuanya berbeda. Nah, tentu dari hal ini tentu akan menimbulkan adaptasi yang semuanya dengan satuan pendidikan yang ada. Nah, kurikulum yang disesuaikan inilah yang disebut KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, yang ini mungkin jadi titik paling concern kita semuanya dalam mempelajari materi ini. Mengapa kurikulum harus berubah? Banyak orang yang mencibir, ganti menteri, ganti kurikulum. Kemudian ada yang menyampaikan buang-buang anggaran dan sebagainya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya memang kurikulum itu harus berubah, harus mengikuti zaman. Mengapa? Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman. Nah, tentu anak-anak kita zaman sekarang dengan kita dulu ketika masih sekolah berbeda karakteristiknya. Yang ketika dulu kita itu sangat terbatas sumber informasinya. Kita hanya mungkin tahu sumber informasi dari televisi, dari guru, dan dari buku.
Nah, kalau sekarang anak-anak kita sudah sangat update tentang informasi, sesuatu apapun yang terjadi di belahan bumi manapun dalam waktu yang sangat cepat. Contohnya, kasus banyak orang tewas di kejadian berdesak-desakan di Itaewon, Seoul di Korea Selatan. Pada waktu yang tidak terlalu lama kita sudah tahu informasi tentang itu. Mungkin anak-anak kita sudah tahu tentang itu dan kita belum. Nah, inilah yang menjadikan kita harus berubah, harus menyesuaikan. Kemudian karakteristik anak itu berbeda dari dulu dan sekarang. Kemudian kurikulum itu hendaknya dinamis, tidak kaku, sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan, baik itu peserta didik, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Kemudian kurikulum juga harus mampu memberi pengalaman nyata pada saat itu. Tidak bisa kita bayangkan zaman dulu atau zaman yang akan datang. Jadi bagaimana peserta didik itu relate apa yang dipelajari, apa yang dia rasakan pada saat itu juga. Nah, misalnya tentang perkembangan dunia, bagaimana kecepatan teknologi informasi mempengaruhi hidupnya, informasinya itu masuk ke dalam relung-relung hidupnya. Nah, kita bagaimana mengemasnya dalam sebuah pembelajaran yang up to date dan relate dengan anak-anak kita. Kemudian yang paling penting juga adalah dunia dalam saat ini ada change atau perubahan iklim, kemudian transformasi budaya, kemudian juga ada teknologi yang sangat pesat kemajuannya, kemudian industrialisasi dan industrial multinasional. Nah, kira-kira mampu ndak anak-anak kita untuk menjawab tantangan itu? Kalau dengan kurikulum yang lalu, bahkan mungkin kurikulum yang dulu-dulu, yang mungkin KTSP atau yang sebelumnya. Nah, tentu dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha. Salah satunya adalah penyesuaian kurikulum dengan tantangan yang ada. Bagaimana kita bisa membentuk peserta didik yang berdaya saing unggul sehingga mampu memenangkan percaturan di dunia global, yang secara language, secara bahasa mampu berkomunikasi dengan masyarakat global. Kemudian pencapaian produksinya sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat global, tidak hanya sebatas lingkungan sekitar saja. Nah, inilah yang menyebabkan kurikulum itu harus berubah. Kalau dahulu anak pintar itu yang hanya bisa menghafal, materinya sudah ada, diulang di soal selanjutnya seperti itu. Tapi sekarang dibutuhkan bagaimana critical thinking, bagaimana anak mampu berkomunikasinya, kemampuannya mendeteksi masalah, menyelesaikan masalah. Nah, ini yang kita perlukan. Daya saing ini yang menjadikan anak-anak kita lebih nantinya akan menang di kondisi global yang semakin tanpa batas. Bagaimana MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang sudah terbentuk, sudah mulai, apakah nanti anak-anak kita mampu memenangkan perebutan pencari pekerjaan, lapangan pekerjaan? Mampu nggak anak-anak Indonesia mendapatkan pekerjaan? Bahkan ada serbuan tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Nah, mampukah kita berekspansi dari Indonesia, bekerja di luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi diskursus, menjadi semacam concern mengapa kurikulum itu harus berubah, karena output dan outcome-nya yang kita inginkan juga berubah, juga menginginkan tentang sentuhan-sentuhan teknologi dan sebagainya gitu, oke. Jadi kurikulum memang harus berubah dan saya setuju kurikulum itu harus berubah dan kita pun harus berubah sebagai seorang guru. Jangan sampai ke paradigma lama guru itu harus selalu menjadi sumber belajar dan sebagainya, harus diktator di kelas, harus pegang sapu, pegang penggaris untuk mukul sini, untuk mengancam dan sebagainya. Tidak, sekarang eranya adalah era sharing. Bagaimana guru menjadi fasilitator untuk menjembatani pengetahuan anak-anak dengan kompetensi yang dibutuhkan gitu. Jadi bagaimana guru mampu membuat bridging atau jembatan
sehingga anak-anak itu bisa mampu mengelaborasi pengetahuannya, pengalamannya menjadi sebuah pengetahuan yang bisa bermakna di dalam dirinya gitu. Jadi kan anak-anak sekarang bagaimana itu harus dibutuhkan obat lah, semacam cara. Nah, cara ini adalah mulai dari kurikulumnya. Kemudian teman-teman semuanya dalam KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan ini ada semacam prinsip yang harus selalu dipegang, yaitu pertama adalah berpusat pada murid, kemudian melibatkan pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan secara kontekstual, kemudian esensial dan akuntabel. Bagaimana kelima prinsip penyusunan KOSP ini harus dilaksanakan. Ini merupakan sebuah sistem yang satu sama lain harus saling terkait dan harus dilaksanakan karena nanti saling berpengaruh. Bagaimana kita tidak eksklusif menjadi satuan pendidikan tapi bisa inklusif dengan pihak-pihak lain sehingga kebutuhannya bisa kita penuhi gitu. Jadi kebutuhan masyarakat atau outcome-nya nanti, outcome dari pembelajaran, outcome dari siswa-siswi kita itu sesuai dengan yang diinginkan, yaitu masyarakat global yang daya saing unggul, yang mampu memiliki critical thinking, kemudian dan yang lain sebagainya. Kemudian dalam pembelajarannya kita pun juga ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, mulai dari mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar saat ini, kemudian membangun kapasitas murid menjadi pembelajar, kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan mengenai masa depan yang berkelanjutan. Bagaimana ini harus ada di dalam kelas-kelas kita, ada dalam setiap pembelajaran kita. Bagaimana kita tidak serta-merta menyelesaikan materi yang ada di buku, tidak, tetapi harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi sekolah, kondisi lingkungan adatnya itu. Kemudian bagaimana guru bisa mengelaborasi pengetahuan anak kita, kemudian dengan materi yang ada, kemudian dengan situasi kondisi yang harus menjadi kita laksanakan di kelas-kelas kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini menjadi penting dan ini menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka ini ya. Mulai ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya. Ada di situ suara demokrasi dan merekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Sehingga ini menjadi ciri khusus dari kurikulum ini, kurikulum Merdeka, bahwasanya ada di situ di akhir fasenya ada semacam proyek yang harus dilaksanakan antara guru dengan siswa, yang ini bertumbuh pada semacam profil pelajar Pancasila itu yang seperti ini. Jadi dari pengetahuan-pengetahuan yang ada, kemampuan-kemampuan yang ada, kemudian diwujudkan dalam satu proyek. Nah, ini yang bisa menjadi semacam yang bisa kita lihat hasil dari pembelajaran yang dielaborasi itu menjadi satu titik lah di sini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Marilah kita belajar bersama untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan kami mohon dengan sangat saran, kritik, masukan dari apa yang menjadi sharing kita hari ini ya. Apapun itu, saran, masukan, pendapat yang lain, pendapat yang berbeda akan kami terima dengan senang hati. Terima kasih, salam sukses, salam luar biasa, sejahtera guru-guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.